Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to YouTube channel Busy Cinema. Kali ini Mimin akan menggantikan si abang Mimin yang lagi sibuk dengan bisnisnya. Daripada channel ini terbengkalai, bolehlah kita bajak dulu akunnya. Iya. Kenalin dulu nih, nama gue Ulfa. Dan pastinya gue gak sendiri, gue bersama partner gue. Halo guys, gue Zakia. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Hunger Games, di mana film yang dirilis pada tahun 2012 ini menceritakan tentang pasca pemberontakan kaum miskin kepada orang-orang kapital, di mana orang-orang kapital mengadakan acara tahunan yang disebut dengan The Hunger Games. Acara tersebut diikuti oleh 12 distrik, di mana mereka harus mengorbankan satu wanita dan satu pria yang umurnya berkisar 12 sampai 18 tahun. Mereka akan dipilih ketika hari penuaian, di mana orang-orang yang terpilih akan disebut tribut. Bagaimana keasikan ceritanya? Langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Nggak perlu lama-lama, langsung saja kita intro. Film ini diawali dengan mulainya acara The Hunger Games, di mana acara tahunan ini disiarkan di pertelevisian orang-orang kapital. At first it was a reminder of the rebellion. This is your third year as gamer. What defines your personal signature? Scene berpindah di distrik 12, di mana di sana tinggal seorang wanita pemberani yang bernama Katniss Everdeen. Dia tinggal bersama ibu dan adiknya yang bernama Prem. Seringkali ia pergi ke perbatasan desa untuk berburu. Dia pandai memanah hewan-hewan di hutan, di mana hewan-hewan tersebut akan ia jual kepada orang-orang. Satu ketika, ia mencoba memanah seekor rusa, tapi panahannya meleset ketika Gale datang dan bersuara, sehingga membuat rusa itu lari. Gale adalah seorang sahabat bagi Katniss, tapi ia juga sering menganggap hubungan mereka lebih dari sahabat. Pada saat itu, mereka duduk bersama di mana Gale mengingatkan Katniss bahwa hari ini adalah hari pemilihan tribute. Selesai berbincang-bincang santai bersama Gale, Katniss pergi ke tempat penukaran barang, di mana ia tertarik dengan pin yang berbentuk burung Mockingjay. Orang tersebut memberikan pin itu dengan percuma kepada Katniss supaya Katniss bisa menyimpannya. Sesampainya di rumah, Katniss sudah melihat adiknya bersiap untuk pergi ke tempat pemilihan tribute. Tak lupa, ibunya juga menyediakan baju khusus untuk Katniss pakai di acara tersebut. Melihat adiknya yang gugup dan takut, Katniss memberikannya pin yang ia dapat. Dan Katniss mengatakan bahwa pin itu adalah pin keberuntungan. It's a Mockingjay pin to protect you. Nothing bad will happen to you. Katniss dan Prem pun pergi ke lapangan untuk mendaftarkan diri mereka. Setelah pendaftaran selesai, mereka semua menunggu nama siapa yang akan keluar dari lotrean. Beberapa menit kemudian, lotre pun diundi. Lotrean dimulai dari nama perempuan, di mana nama yang keluar adalah nama Prem. Prem pun kaget, di mana ketakutannya benar-benar terjadi. Katniss yang khawatir pun maju dan mengatakan bahwa dia akan menjadi sukarelawan dan menggantikan adiknya di tribute. Dia pun menyuruh adiknya pergi dan diam bersama ibunya. Gale pun datang dan membawa Prem pergi. Katniss pun pergi menaiki pentas dan semua orang memberi semangat kepada Katniss dengan mengangkat 3 jari mereka kepada Katniss. Sekarang giliran nama laki-laki yang akan dilotre, di mana nama yang keluar adalah nama Pita Mellark.
di mana Pita adalah anak dari tukang roti. And now for the boys. Peter Millar. Setelah para tribute terpilih, mereka pun dibawa masuk. Sebelum mereka berangkat ke kota orang kapital, mereka diberi waktu 3 menit untuk menemui keluarganya. Katniss yang bertemu dengan Prem pun memberikan kembali pin Mockingjay kepada Prem untuk disimpan dan juga berpesan untuk Prem supaya ia menjaga dirinya dengan baik. Tak lupa Gale juga bertemu Katniss dan memberikan pelukan hangat. I am. Well, if you show them how good you are, they just want to make one, okay? You know how to hunt. Animals. Setelah itu, Pita dan Katniss dibawa ke dalam kereta, di mana kereta tersebut akan pergi ke kota Capital. Kereta tersebut bisa mencapai 200 mil per jam. Bukan hanya cepat, di dalam kereta mereka mendapatkan pelayanan yang sangat memuaskan. Semua makanan tersedia layaknya hotel. Di dalam kereta mereka akan bertemu dengan Haymitch, di mana Haymitch ini adalah mentor mereka yang pernah menjuarai The Hunger Games mewakili Distrik 12. Awalnya Haymitch tak mempedulikan mereka, tapi mereka berusaha dengan sendirinya supaya Haymitch memberikan cara berlindung dan bertahan hidup ketika permainan. Dan pada akhirnya, Haymitch mengatakan bahwa dalam permainan mereka akan mendapatkan makanan, minuman, dan ketersediaan lainnya dari sponsor. Di mana cara mendapatkan sponsor yaitu dengan membuat sponsor menyukai mereka. Kereta pun sampai di kota Capital. Mereka disambut dengan meriah. Kehidupan orang-orang Capital sangatlah berbeda. Mereka memiliki fashion yang tersendiri. Make up dan baju mereka hampir semua warnanya mencolok. Sesampainya Katniss dan Pita, mereka diberikan perawatan badan dan segala perawatan spa. Dalam Distrik 12, mereka mempunyai desainer keren yang bernama Sina. Sina menjelaskan bahwa para tribute akan diparadekan di semua orang. Dan tugas Sina akan membuat Katniss dan Pita menjadi orang yang akan paling disorot dari para tribute yang lain. Karena biasanya, para tribute akan menggunakan kostum yang sesuai dengan distrik mereka. Kalau kita ketahui, Distrik 12 adalah distrik yang dikenal dengan batu bara. Dan Sina tak ingin mendandani Katniss dengan pakaian bodoh. Dan benar saja, ketika semua para tribute keluar, tribute Distrik 12 mempunyai penampilan yang berbeda. Sampai-sampai mereka langsung mendapatkan sponsor dan mereka juga menjadi inceran para tribute lainnya. We will not be overlooked. I love that. We are all anybody is going to be talking about. Setelah acara pembukaan selesai, mereka diantar ke kamar mereka supaya mereka bisa beristirahat dan bisa melakukan pelatihan di esok harinya. Keesokan harinya, bimbingan dan latihan dilakukan terhadap para tribute. Dan juga mentor mengatakan bahwa akibat kematian disebabkan oleh beberapa faktor dari penyakit, dehidrasi, dan karena alam yang sangat terbuka. Setelah pembimbingan, para tribute mulai berlatih sesuai keinginan mereka. Sebelum mereka benar-benar siap terjun ke arena permainan. Mereka pun menganalisa bahwa distrik 1 dan 2 adalah distrik terkuat, di mana mereka memang sudah terlatih di akademi khusus sampai mereka usia 18 tahun. Tapi Haymitch mengatakan kalau mereka merasa ditinggikan, mereka akan bertambah arogan. Dan arogan itulah yang membuat masalah besar bagi mereka. Haymitch juga memuji Katniss karena dia ahli memanah, begitupun Pita. Dia juga mengatakan hal yang sama tentang Katniss. Arrogant. And arrogance can shoot. Better than all right. My father buys her squirrel. I'm all right. He says she hits him right in the eye every time. Latihan kembali dimulai. Semua orang terlihat memiliki keahlian masing-masing. Sedangkan Katniss terus memperhatikan gerak-gerik para tribute lainnya. Pita yang sempat terjatuh ketika latihan diberi saran oleh Katniss supaya ia juga memperlihatkan kemampuannya, agar para tribute lain tak meremehkan kelemahan Pita.
Pita pun akhirnya melakukan saran dari Katniss sehingga para tribute yang melihatnya tercengang. Dan ternyata Pita juga memiliki keahlian lain, di mana Pita bisa menghias tubuhnya supaya tubuhnya samar dan terlihat sama dengan benda sekitar. Layaknya seorang bunglon lah kalau kita pahami. I used to decorate the cakes down at the bakery. See? Malam harinya, Haymitch mengatakan kalau besok sudah hari evaluasi dan para sponsor akan menilai kemampuan mereka dengan cara mereka membuat para sponsor tertarik dengan kemampuan mereka. Hari evaluasi tiba dan tentunya Distrik 12 akan tampil di urutan paling terakhir. Giliran Katniss pun tiba. Ia masuk dan langsung mengambil busur dan anak panah. Ia pun memperkenalkan dirinya di hadapan para sponsor. Ketika ia menembakkan anak panahnya, panahannya meleset dan membuat ia ditertawakan oleh para sponsor. Ia pun mencoba lagi, tapi sayangnya semua sponsor asik berbicara sendiri tanpa memperhatikan anak panah Katniss yang sudah tepat sasaran. Katniss pun mencari akal supaya sponsor bisa tertarik pada dirinya. Dan ternyata, Katniss memanah sebuah apel yang berada di mulut babi yang sebagai hidangan di atas meja, dan mengakhirinya dengan kata terima kasih. Thank you for your consideration. Haymitch pun bangga dengan kelakuan Katniss yang bisa menarik perhatian para sponsor. Setelah beberapa saat pengumuman hasil penilaian antar tribute ditampilkan di televisi, satu persatu nama tribute disebutkan sampai di nama Pita. Pita mendapatkan nilai 8 yang menurutnya itu sudah lumayan. Sedangkan Katniss tak disangka mendapat nilai tertinggi dari tribute lainnya, yakni 11. Keesokan harinya, semua tribute diwawancarai selama 5 menit di acara talk show. Katniss sempat gugup ketika diwawancarai, tapi dengan kepribadiannya yang menarik, kegugupannya membuat orang tertarik. Berbeda ketika sampai kepada Pita, ia membuat para penonton bersorak karena pengakuannya, di mana ia mengaku bahwa wanita yang ia cinta juga hadir bersamanya di sini. Tentunya Katniss kaget dan marah mendengar pengakuan Pita. Ia merasa bahwa ia direndahkan. Ketika Pita turun dari panggung, ia langsung memarahi Pita dan menekan lehernya di dinding. Beruntung Haymitch mendukung pengakuan Pita, karena pengakuan tersebut menambah perhatian para sponsor dan hal tersebut juga menguntungkan kepada Katniss. Dan Haymitch juga berinisiatif untuk mendukung ide Pita supaya Distrik 12 terkenal dengan konsep pasangan kasmaran. Which in your case can't hurt, sweetheart. With that boy might just get you sponsors, which could I can sell the star-crossed lovers from District and deliver you both in one piece tomorrow. Singkat cerita, mereka sudah sampai di hari yang ditunggu-tunggu. Haymitch pun memberitahukan kepada Katniss segala sesuatu yang akan ada di arena pertempuran, di mana setelah ia masuk ke arena akan banyak ketersediaan dan senjata. Katniss hanya bisa membawa barang yang ia butuhkan saja, karena setelah itu semua ketersediaan dan tempat penyimpanan akan diledakkan oleh Kapital. Semua tribute sudah siap di dalam kapal, di mana mereka akan disuntikkan sebuah alat pelacak yang akan diletakkan di lengannya. Setelah semua pelacak aktif, hitungan mundur pun dimulai untuk persiapan para tribute dilepaskan. Para tribute akan diberi waktu beberapa menit untuk masuk ke sebuah ruangan untuk memakai jas. Sina yang sudah berada di ruangan tersebut tak disangka ia memberikan sebuah pin yang dikenali oleh Katniss, di mana pin tersebut adalah pin Mockingjay miliknya. Para tribute dipertemukan di sebuah hutan yang sangat luas, dan dalam hitungan detik pertandingan pun dimulai. Katniss bingung dan ia tak cepat bergerak karena melihat para tribut saling serang dan merebut benda-benda untuk perlindungan diri.
Katniss pun lari sekuat tenaga dan mengambil sebuah tas. Meski sempat diserang oleh tribute lain, ia berhasil kabur dan bersembunyi. Beberapa tribute sudah tewas. Dirasa sudah aman, Katniss memeriksa isi tas yang ia dapat, di mana tas tersebut hanya berisi botol air dan sebuah tali. Beberapa ledakan berbunyi, di mana ledakan tersebut pertanda beberapa tribute telah gugur. Katniss yang sudah paham dengan keadaan hutan mulai mencari sumber air dan makanan di sekitarnya. Ia juga memanjat pohon besar sebagai tempat beristirahatnya malam ini. Ia mengikatkan badannya kepada pohon dengan tali. Pada malam harinya, terlihat cahaya dan lambang Hunger Games di langit, di mana cahaya tersebut memperlihatkan gambar para tribute yang sudah gugur. Setelah satu tribute bernasib malang, di mana ia mencoba menyalakan api untuk menghangatkan diri dan berlindung. Tapi para tribute yang membuat kelompok membunuh tribute tersebut. Dan tak disangka, Peeta adalah salah satu kelompok yang ikut bergabung di dalamnya. Well, that makes... You sure she went this way? Yeah, I'm sure. Keesokan harinya, Katniss melanjutkan perjalanannya. Admin yang melihatnya hampir sampai ke perbatasan membuat jebakan supaya Katniss bisa putar balik dan menjauh dari perbatasan. Dan benar saja, ketika Katniss nyenyak tidur, ia dibangunkan dengan kobaran api yang sudah meluas di hutan sekitarnya. Ia pun bergegas melompati pepohonan dan berlari sekuat tenaga. Api menyebar dengan cepat dan hampir saja sebuah bola api hampir mengenainya. Beruntung Katniss cepat menghindari bola api tersebut, dan ternyata api yang berkobar di hutan itu sudah settingan dari admin panitia The Hunger Games. Bola api terus berdatangan. Pohon pun juga tumbang di depannya sehingga membuat kaki Katniss terluka. Ia pun tak peduli dengan rasa sakit. Katniss terus berlari menghindari bola api sampai ia bisa sampai ke pinggir sungai. Belum lama berendam, kelompok Cito Mervel menemukan Katniss. Mereka mencoba menghabisi Katniss. Katniss yang tak peduli dengan lukanya terus memanjat pohon menghindari kejaran mereka. Keto dan teman-temannya memutuskan untuk menunggu Katniss turun dari atas pohon supaya mereka bisa menghabisinya. Haymitch yang menyaksikan Katniss kesakitan pun tak tega melihatnya. Ia pergi beranjak dan berbincang-bincang dengan para sponsor. Dan alhamdulillah ya, malam harinya sebuah balon terbang mini menghampirinya, di mana di dalamnya terdapat surat dari Haymitch dan obat pereda luka. Katniss pun akhirnya bisa mengobati luka dan ia sangat berterima kasih dengan bantuan Haymitch. Keesokan harinya, Katniss terbangun mendengar suara Rue, anak kecil dari distrik lain. Rue menunjukkan tangannya ke sarang lebah kepada Katniss, supaya Katniss bisa menjatuhkannya tepat ke bawah kelompok Ceto dan lainnya. Katniss pun mengikuti saran Rue. Dia mencoba memanjat pohon lebih tinggi. Ia terus mencoba memotong dahan yang dipenuhi lebah penjejak. Katniss beberapa kali disengat oleh lebah itu, tapi beberapa saat ia berhasil memotong dahannya dan terjatuh tepat ke kelompok Cato dan lainnya. Tapi efek sengatan lebah yang berada di tubuh Katniss beraksi. Kepalanya pusing dan mengalami halusinasi berat. Katniss masih sempat mengambil busur dan anak panah milik tribute yang tewas akibat sengatan lebah penjejak. Tapi tak lama kemudian ia terjatuh dan pingsan. Setelah sadarnya dari pingsan, ia melihat Rue menjaga dan merawatnya selama beberapa hari. Akhirnya Rue dan Katniss juga bekerja sama ingin menghancurkan ketersediaan yang ditimbun oleh tim distrik 1 dan 2. Katniss juga menanyakan tribute mana saja yang gugur selama ia pingsan. Dan ia juga menanyakan Peeta teman distriknya. Setelah menyusun rencana, Rue mengatakan kalau mereka butuh sinyal untuk tanda mereka dalam keadaan bahaya. Rue pun melihat pin yang dipakai oleh Katniss.
di mana ia ingat kalau burung Mockingjay digunakan sebagai sinyal di distriknya. Dan pada akhirnya mereka menggunakan siulan burung Mockingjay sebagai sinyalnya. That's great. Back home we use them to... You try. Mockingjay. That means we're okay and we'll be back real soon. Mereka pun berpisah dan berbagi tugas. Tim distrik 1 dan 2 pun terpancing oleh asap yang dibakar oleh Rue. Dan Katniss bersembunyi di semak-semak untuk meledakkan persediaan yang mereka timbun. Tapi Katniss memperhatikan sekeliling persediaan bahwa di sana ada semacam jebakan. Ia pun mencoba memanah seikat apel yang berada di atas piramida. Dan benar saja, apel yang sudah ditarget itu terjatuh dan mengenai jebakan yang dipasang. Bom di sekitar piramida pun meledak dan menghancurkan semua piramida sampai habis. Katniss kembali ke tengah hutan. Tiba-tiba, suara sinyal burung Mockingjay terdengar, menandakan Rue dalam keadaan bahaya. Katniss pun membalas sinyal Rue dan terus berjalan mengikuti suara sinyal, sampai ia mendengar suara Rue minta tolong. Pada akhirnya, ia menemukan Rue terperangkap dalam jaring. Katniss pun segera menolongnya. Tapi tiba-tiba Marvel datang dan mengarahkan tombak kepada Katniss. Beruntung, tombak itu tak mengenainya. Katniss pun menembakkan anak panah kepada Marvel sampai Marvel tewas. Katniss pun kaget ketika ia melihat Rue terkena lemparan tombak yang gagal mengenai Katniss, sehingga membuat Rue tewas. Katniss yang bersedih mengiringi kematian Rue dengan lagunya semasa kecil. Katniss mengubur dengan bunga-bunga kecil di bagian tubuhnya. Sebelum ia terus berjalan, ia menolehkan kepala seakan ia melihat sebuah kamera dan mengarahkan salam 3 jari kepada para distrik. Semua distrik 11 pun membalas salam 3 jari dari Katniss. Tiba-tiba seorang bapak lari dan memberontak kepada orang kapital dan keseluruhan warga distrik 11 pun juga memberontak, menghancurkan semua bangunan dan gedung milik kapital yang berada di distrik 11. Haymitch mengambil kesempatan untuk mendekati Seneca. Ia mencoba menjual ide pemuda kasmaran kepada Seneca. Dan akhirnya Seneca tertarik dan menyetujuinya. Tiba-tiba pengumuman terbaru disiarkan, di mana pemenang 1 tribute sudah dirubah. Di mana 2 orang pemenang bisa lolos jika 2 orang tersebut berasal dari distrik yang sama. Katniss pun tak hanya diam, ia bergegas mencari pita. Ia pun mencari pita di sekitar sungai di mana Rue pernah mengatakan bahwa ia melihat pita menyusuri sungai. Setelah jauh mencari, akhirnya ia menemukan pita tergeletak tak berdaya menyerupai batu sungai. Pita bersembunyi karena kakinya terluka terkena sabetan pedang. Katniss membantu Pita dan mencari tempat berlindung. Beruntung mereka menemukan gua supaya mereka bisa beristirahat. Katniss pun mencium Pita supaya mereka dapat bantuan dari sponsor. Dan langsung saja bantuan datang. Tapi yang datang bukanlah obat, hanya sebuah sup. No. Soup. On out in the rain. Lalu tiba pengumuman disiarkan bahwa esok di Cornopia akan ada pesta di mana para distrik boleh mengambil bekal yang telah disediakan di sana. Katniss pun bergegas untuk pergi mengambil obat untuk Pita. Awalnya Pita tak mau kalau orang yang ia sayang pergi sendiri demi menyelamatkannya. Di tempat lain, Gale yang tak lepas selalu menonton pertandingan The Hunger Games cemburu kepada Pita karena telah merebut kekasih hatinya. Di saat keadaan Pita semakin memburuk, Katniss pun bangun dan pergi ke Cornopia. Keesokan harinya, Katniss sudah bersembunyi di antara semak-semak untuk mengambil bekal distrik 12. Ia pun melihat suasana sekitar. Ia rasa sudah sepi, ia bergegas lari dan mengambil bekalnya. Tapi tiba-tiba Clove melempar pisau ke arah Katniss. Beruntung Katniss menghindar, tapi goresan pisau Clove mengenai jidat Katniss.
Clove terus menyerang Katniss. Ia tak berhenti mengarahkan pisau ke muka Katniss. Dengan sekuat tenaga, Katniss berusaha menahan pisau yang berada di atas mukanya. Nyaris mengenai lehernya dan Clove semakin mengarahkan pisau tajam ke mukanya. Tiba-tiba, Reese datang dan menghajar Clove habis-habisan. Karena ia kira Reese mendengar suara Clove membunuh Rue, teman satu distriknya. Reese pun kali ini pergi meninggalkan Katniss tanpa menghabisinya. What's her name? You kill her? I heard you. Katniss pun kembali ke goa. Sesampainya ke goa, ia oleskan obatnya ke luka Pita dan luka pisau di jidat Katniss. Dan keesokan harinya luka mereka sembuh dan kering. Mereka pergi keluar goa untuk mencari makanan. Mereka berpencar mencari makanan yang ada. Tiba-tiba suara ledakan terdengar. Katniss yang mendengarnya pun cepat mencari Pita. Lalu ia kaget melihat baju Pita dipenuhi oleh beri beracun. Katniss pun terus memanggil nama Pita. Dan beruntung ia menemukan Pita baik-baik saja. Mereka juga menemukan Clove sudah tewas karena memakan beri yang dikumpulkan oleh Pita. Katniss pun beranggapan untuk membawa beri tersebut untuk menyimpannya dalam keadaan bahaya. Di tempat lain, para admin Kapital sudah menyiapkan beberapa ekor anjing ganas untuk dikirimkan ke area game tersebut. Dalam sesi terakhir ini, Reese tewas dan tersisa Pita dan Katniss. Mika menelusuri hutan hati-hati. Lalu tiba-tiba seekor anjing ganas menerkam Pita. Dengan cepat anak panah Katniss melesat di leher anjing tersebut. Let's go. Mereka pun lari dengan sekuat tenaga. Dua ekor anjing di belakang juga muncul ikut mengejar mereka berdua. Mereka akhirnya sampai ke Cornopia. Katniss naik ke atas atap, begitu pula Pita. Tapi game belum berakhir. Siapa sangka Cito ternyata masih hidup dan mengincar Katniss juga Pita. Pita pun terus mencoba melawan. Katniss yang tak tinggal diam mengarahkan panahnya ke Cito. Cito yang saat itu sudah dianggap gugur tak mau Katniss dan Pita menjadi pemenang. Katniss pun melesatkan anak panahnya tepat ke tangan Pito sehingga Cito tewas dimakan oleh para anjing. Mereka pun akhirnya berhasil. Matahari terbit dengan cepat. Lalu pengumuman kembali disiarkan bahwa pemenang ganda sudah dihapus dan tak berlaku. Katniss pun kecewa. Dan karena kekecewaannya, ia memberikan beri beracun kepada Pita untuk dimakan bersama. Seneca pun berteriak dan menghentikan gamenya. Dan memutuskan Pita dan Katniss menjadi pemenang di dalam acara The Hunger Games yang ke-74. Stop! May I present the winners' 74th Annual Hunger Games. Haymitch pun khawatir kepada Katniss karena mereka merasa bahwa Pita dan Katniss meremehkan kaum Kapital. Sampai-sampai Seneca disuguhi beri beracun oleh Presiden The Hunger Games. Sepertinya Seneca disuruh untuk bunuh diri. Saat wawancara pemenang, Katniss dan Pita harus memanipulasi menjadi pasangan yang saling membutuhkan satu sama lain, di mana mereka tak bisa hidup tanpa pasangannya. Mereka pun dianugerahi menjadi pasangan yang menjuarai The Hunger Games yang ke-74. Imagine life without him. Man, you saved my life. We saved each other. The 74th Annual Hunger Games! Selesai acara, mereka dipulangkan menggunakan kereta yang mereka pakai di awal film. Katniss pun berpesan supaya Pita bisa melupakan apa yang ia alami bersama Pita.
Tapi Pita sendiri tak ingin melupakan semua hal yang terjadi selama pertandingan. Dan film pun berakhir. Oke guys, sebelum pamit jangan lupa untuk selalu mensupport channel kita dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.